Oke, halo travelers, welcome back. This is the second session. Jadi hari ini kita akan lanjutkan obrolan kita with special event. Hari ini adalah soft launching dari busshostel.co.id yang jam 9 pagi tadi baru aja habis launching websitenya. Just langsung cek bisa ya websitenya di busshostels.co.id. Dan hari ini tadi kita start dari jam 6 sore sampai jam 7 ngobrol bareng backpacker tampan. Dan kita udah ngadain giveaway guys. Sudah ada giveaway-nya itu 2 pemenang masing-masing dapat 2 voucher. Jadi untuk sesi pertama tadi kita udah bagi 4 voucher, tapi pemenangnya belum diumumin. Syaratnya apa sih Vera kalau misalkan mau ikut giveaway? Hey guys, kamu langsung follow sekarang juga busshostel_id. Nanti kita akan kasih pertanyaan terkait apa sih obrolan kita dengan guest speaker kita, dan nanti kita umumkan juga untuk giveaway yang pertama. Tadi kita akan umumkan setelah sesi dari Anggar. Jadi di Anggar akan ada sesi lagi. Teman-teman, kita akan sekaligus langsung umumkan untuk 2 pemenang yang beruntung. Siap? Jadi pas banget nih, banyak berkah hari ini. Serangkaian soft launching dari busshostel.co.id. Apa sih Bus Hostel? Ini adalah platform ya khusus untuk hostel pertama di Indonesia, karya anak bangsa yang menyediakan untuk kamu yang mau stay at hostel. Kita banyak banget punya choice, kita punya bener-bener ini hostelnya adalah pilihan dan terbaik dari busshostel.co.id guys. Aduh seru banget, I'm so excited hari ini karena ngobrolnya sama traveler yang pastinya influencer yang udah gak asing dan pengalamannya luar biasa dong ya. Kalau kita udah ngobrol sama orang yang mempunyai pengalaman yang memang expert di bidangnya, otomatis itu akan membuat kita semakin banyak wawasannya. Aduh, Veve pengen dong traveling, tapi kira-kira aku sebagai traveler wanita berani nggak ya mencoba? Apa nih yang harus disiapin? Tips and triknya seperti apa sih? Nah, sebentar lagi kita akan ngobrol sama Angga. Oke. Nanti kita akan ada giveaway dari hostel-hostel yang luar biasa. Terima kasih untuk Karisia, Ozora, Ubud Tropical, Culture Ulmalas, ada Bali Bobo, dan juga Gypsy Moon. Untuk Gypsy Moon akan kita bagikan untuk giveaway edisi kedua kali ini bersama guest speaker kita yaitu Anggar. Oke, siap-siap, udah rame aja nih nungguin. Halo yang lagi nonton dari seluruh Indonesia, thank you so much. Terima kasih sudah bergabung dari sesi pertama tadi sampai sesi kedua ini. Tenang, hari ini kita punya 3 sesi. Otomatis kita akan membagi puluhan voucher. Ini adalah sebagai bentuk apresiasi untuk teman-teman nih, apalagi yang belum pernah merasakan gimana sih rasanya stay di hostel. Tadi kalau udah sempet lihat di sesi pertama, kita udah langsung tampilin ya bagaimana indahnya hostel tersebut. Udah bergabung bersama guest speaker kita yang kedua yaitu Anggar. Halo Kak. Hai. Selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, cantik banget, bersinar ya. Gimana udah ini ya, udah bersinar ya malam ini ya? Udah glow ini, aduh. Glowing. Gimana Anggar? Malam hari ini kesibukannya apa aja selain traveling? Boleh sharing sama kita? Kebetulan karena aku masih sibuk kuliah, Kak. Jadi selain traveling, sebenarnya traveling itu part time. Jadi full time-nya itu kuliah. Iya. Jadi full time-nya kuliah. Oke, kamu lagi di mana sekarang, Anggar? Lagi di rumah, Kak. Oh iya, baiklah, Iya, pas ya. Thank you loh udah meluangkan waktu untuk sharing sama teman-teman juga yang pengen tahu tips dan juga trik traveling. Jadi untuk teman-teman, untuk informasi, Anggar adalah seorang travel blogger, mahasiswi juga sastra Inggris ya, luar biasa. Sudah mendaki 12 gunung di Indonesia. Wow, keren. Dan pendaki cantik ini asal dari Kebumen, sudah ke 14 provinsi yang ada di Indonesia. Gokil banget mah ini. Mendaki, Anggar? Mendaki? Pepe, baru sampai bawah aja udah yang kayak bisa nggak ya, kuat iya ya? Kalau lagi di pas naiknya sih emang capek, cuman kalau udah lagi kalau udah nyampe itu Kak, udah capeknya terbayarkan semua sama pemandangan yang di sana. Gila Kak, keren banget. Jadi Kakak harus cobain deh nanti gunung. Ini dia nih 14 ya, dari 14 provinsi Indonesia dan juga 12 gunung yang ada di Indonesia. Gimana awal mulanya suka mendaki? Gimana awalnya suka traveling? Apakah diajak temen atau memang keinginan sendiri seperti itu? Jadi dulu itu waktu SMA tuh, jadi masih SMA itu kan kayak kakak kelas tuh kan banyak yang suka naik gunung kan. Terus aku tuh kepo gitu kayak, ih
kok kayaknya seru banget ya naik gunung. Terus aku tuh dengan alasan pengen lihat bunga Edelweiss, aku tuh minta ajakin kakak kelas aku, Kak ajakin dong, aku pengen naik gunung nih, kata. Ayo naik gunung mana? Yang ada bunga Edelweiss ya, aku bilang kayak gitu kan. Terus waktu itu kayak udah tuh naik gunung, izin kan, tapi aku izinnya tuh sama orang tua nggak beberapa hari gitu. Jadi kayak misalkan malam ini mau berangkat, tadi sore aku tuh baru izin Kak. Jadi otomatis bakal dibolehin kan. Mendadak gitu ya, kepepet gitu. Iya mendadak, bener banget. Nah terus abis itu waktu udah daki tuh kan kayak kok lama banget ya nggak sampai-sampai gitu, kayak hampir ngeluh gitu kan. Terus waktu sampai sana terus aku tanya, ada bunga Edelweissnya nggak sih, kok aku nggak lihat ada bunga gitu. Emang di sini nggak ada bunga lah, terus ngapain ngajakin aku naik gunung ke gunung ini gitu kalau nggak ada bunga Edelweiss, katanya. Biar kamu tahu gimana pemandangan di gunung, katanya gitu. Nah mulai dari situ aku jadi ketagihan banget naik gunung gitu. Terus kayak mulai intens naik gunung itu waktu kelas 2 SMA. Bahkan waktu kelas 3 mau ujian, aku masih sempat-sempatnya naik gunung. Wow, itu saking cintanya sama suasana dan pemandangan di gunung gitu ya. Iya, bener banget. Udah suka banget naik gunung. Itu gunung pertama yang Anggar daki itu gunung yang mana? Pertama kali perahu Kak di Wonosobo. Ya nggak tinggi-tinggi banget sih, cuman kalau buat kayak yang buat anak-anak awal naik gunung itu worth it lah, nggak terlalu tinggi. Oke, dan untuk perbandingan ketika gunung pertama di Wonosobo menuju ke pendakian berikutnya itu berapa lama, Anggar? Itu kayaknya cuma beda sebulan deh. Oh ya? Iya, jadi kayak jadi aku kayak besok naik gunung mana lagi yuk Kak, aku bilang kayak gitu. Jadi kayak udah bener-bener excited banget mau naik gunung lagi. Oke. Gitu. Dan gimana? Itu dari 1 bulan ke pendakian kedua, next ada lagi lanjut, itu dalam tahun yang sama ya? Bener-bener rutin banget gitu ya? Rutin banget, bahkan aku tuh kayak satu gunung tuh bisa sampai 8 kali. Beneran. Enggak. Jadi kayak 12, jadi ya jika apa sih naik gunung nih, bukannya kita nabung buat ke gunung yang lain, enggak. Aku naik gunung itu terus, jadi kayak udah ke Merbabu lagi, Merapi lagi, gitu-gitu aja terus. Muter-muter Jawa Tengah. Dari 12 gunung yang Anggar sudah daki gitu ya, berarti yang paling favorit banget gunung yang mana? Paling favorit sih Rinjani. Rinjani udah berapa kali ke situ? Baru 1 Kak. Jauh banget di Lombok. Lebih dari 8 kali yang Merbabu ya? Iya, Merbabu ada 8 kali. Oke, kenapa kok sampai 8 kali? Kenapa? Ada apa gerangan di Merbabu? Jadi kan dulu kalau dari Kebumen tuh naik motor ke daerah Merbabu itu kan deket. Nah, jadi waktu SMA tuh kayak sekitar 3 kali naik Merbabu. Terus waktu lulus, aku kuliah di Jogja. Jadi kalau misalkan ada teman-teman datang ke Jogja, mintanya naik Gunung Merbabu, ya udah aku jalan lagi gitu. Jadi kayak as local guide ya. Iya, bener banget. Oke. Jadi 8 kali udah mendaki Gunung Merbabu. Bagaimana kalau sharing sama kita yang di Rinjani? Kenapa paling suka sama Rinjani? Karena apa ya? Aku baru kalau misalkan di Jawa itu kan gunungnya kebanyakan kayak hutan dulu gitu kan. Hutan dulu, terus hutannya tuh kayak hutan rimbun gitu kan Kak kalau di Jawa. Nah, waktu di Rinjani itu udah dari pemandangannya awal aja udah beda banget. Ih, gila cantik banget. Terus waktu naik itu kita lihatnya sabana, bener-bener kayak kayak sejauh mata memandang itu isinya sabana doang Kak. Itu cakep banget. Parah. Itu dia tuh alasannya. Terus habis itu kayak kalderanya itu kan luas banget. Terus cantik banget. Pokoknya Rinjani itu cantik banget. Jadi kalau misalkan kayak apa ya? Apa yang bikin aku suka sama Rinjani semuanya. Dari view-nya, terus habis itu turunnya, kebetulan aku turunnya waktu itu lewat jalur yang enggak banyak orang tahu. Itu bener-bener kayak Jurassic Park, tahu nggak sih Kak? Yang kanan kiri jurang, terus view-nya tuh kayak tebing-tebing batu gitu. Itu keren banget. Jadi mulai mengimajinasikan ya. Iya bener, kayak kita ngebayangin di situ ada dinosaurus, parah.
Itu karena Jurassic Park. saking cakep banget. Oke, wow, gokil. Itu ya pengalaman dari Anggar, luar biasa. Jadi Gunung Merbabu yang udah hampir lebih dari 7 kali, bahkan 8 kali. Terus yang paling suka Rinjani. Yang paling lama menghabiskan waktu sampai di puncak, akhirnya kembali lagi, itu gunung apa, Anggar? Gunung Raung, Kak. Gunung Raung. Itu Iya, berapa Raung, lama? Raung. Jadi naiknya itu kita 4 hari 3 malam naik gunungnya. 4 hari 3 malam. Terus itu yang bikin lama itu kita dari pos terakhir, dari kita ngecamp itu kita berangkat jam 1 siang. Jam 1 malam, maaf, jam 1 malam. Jam 1 malam ya, dini hari ya. Terus nyampe puncak itu jam 10. 10 pagi. Iya. Oh my god, itu setengah hari lebih. Itu aku kayak ini subuh kita masih di sini. Lah puncaknya mana gitu kan? Itu puncaknya di situ, udah kan udah sampai puncak tuh. Ini mana puncak sejatinya gitu? Masih di atas. Jadi dan kita tuh ngelewatin dikit, kita pakai helm, terus pakai harness gitu-gitu kan. Terus ngelewatin jembatan kalau orang-orang bilang sih jembatan Shiratul Mustaqim. Jadi kanan itu jurang, kiri juga jurang. Kita cuma ada lewat jalan segini doang. Itu parah. Jadi kayak lama banget, turunnya pun lama, Kak. Sama. Jadi total itu 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam, nggak kebayang Bener. ya gimana Nggak mandi. capeknya, tapi puas banget. Nggak mandi 4 hari 3 malam. Bener banget. Dan puas banget sih. Jadi waktu turun tuh kayak dapet, kan kalau misalkan kayak gunung kan pasti beda-beda tuh treknya. Nah waktu di Raung ini bener-bener dapet pengalamannya tuh kayak, wah ternyata nggak apa ya namanya, kayak sulit sih. Cuman kalau misalkan kita nggak ngeluh dan kita menikmatin perjalanannya nggak capek-capek banget gitu. Pokoknya dapat pengalamannya lebih banyak di Raung itu. Wow, seru ya yang Gunung Raung itu 4 hari 3 malam, yang keinget sampai sekarang, sampai baliknya pun 4 hari 3 malam lagi, kagak mandi. Perjuangan. Asli, perjuangan Tapi tetap banget. cantik ya. Enggak, kalau turun gunung mah buluk, Kak, sama aja. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman para travelers yang lagi stay tune kali ini, setelah tadi kita di sesi pertama sudah share untuk pertanyaan giveaway-nya, kita akan berikan giveaway lagi untuk sesi kedua bersama Anggar kali ini. Syarat giveaway adalah kamu wajib follow @besthostel_id. Nanti kita akan kasih pertanyaan ini berdasarkan apa obrolan yang kita lagi obrolin sama guest star kita dong, sama Anggar. Jadi dicatat, ambil pulpen langsung. Ya, nanti akan muncul beberapa pertanyaan tentang obrolan seru kita di sesi kedua ini. Oke, Anggar, 12 gunung sudah didaki. Sudah ke 14 provinsi, itu udah kemana aja 14 provinsi di Indonesia? Provinsi, aduh, ngitung nih. Ada 34 ya? Ada 34 Iya, provinsi, setengahnya masih banyak. Anggar Sebenarnya kunjungin. masih banyak, Kak, provinsi. Oh, masih banyak? Iya, maksudnya masih banyak, kan ada 34 tuh, aku baru 14 gitu kan. Jadi kayak PR-nya tuh masih banyak gitu. Mungkin dari 14 provinsi, bantuin hitung dong, Kak. Oke, disebutin satu-satu. Nggak usah lah, Rebutan ya ya, udah beberapa gitu ya. aja ya, paling jauh aja, Kak, paling jauh aja. Paling jauh. Ya, paling Paling jauh jauh. paling jauh aku ke Papua. Papua. Wow. Oke, itu Paling Papua. jauh. Iya, paling Oke. jauh. Itu perjalanan berapa lama ke Papua? Anggar. Karena dulu aku sempat sama teman-teman, terus ada kerjaan juga waktu ke Papua itu. Jadi kalau perjalanan sih sampai nggak bisa ngitung, Kak. Lama banget ke Papuanya. Jadi dari Bali nih. Iya bener ya? Apa dari mana ya? Aku aja sampai lupa. Pokoknya ke Makassar dulu. Abis dari Makassar, terus kayak lama banget gitu, baru nyampe Sentani, Papua. Oke, Gitu. Papua. Pokoknya lama banget. Baiklah. Kita akan masuk ke question and answer. Jadi untuk teman-teman, para travelers yang lagi stay tune kali ini, kita buka untuk sesi tanya jawab. Silakan yang mau tanya-tanya langsung di link komen, dan kita akan bagian satu persatu. Seperti yang satu ini, ada Dadat Bagus New. Hai Kak Anggar, pengalaman apa sih yang paling serem kalau di gunung? Kita berbicara tentang pengalaman yang paling menyeramkan. Langsung dijawab nih, Kak. Ya, langsung. Belum dijawab udah merinding nih Pepe nih. Awas hati merinding bulu kuduk tuh. Jadi paling serem itu kayaknya waktu itu kita kan ke Ciremai. Jadi tuh
ke Ciremai itu berlima kalau nggak salah. Jadi aku tuh cewek Ciremai itu berdua. di mana, Angga? Ciremai itu Jawa Barat. Jabar, oke. Iya, Jawa Barat di Cirebon itu. Jadi tuh waktu pokoknya aku habis turun dari Slamet tuh Kak, dari Gunung Slamet, habis turun dari Gunung Slamet, terus jeda sehari langsung ke Ciremai, naik motor tuh ke Cirebon berdua cewek-cewek ya kan. Terus ketemulah temen aku di sana. Waktu itu naik gunung, aku belum sempet cek and recheck gimana sih Gunung Ciremai itu kan. Jadi kayak udah naik aja, asal naik. Terus habis itu kebetulan juga temen aku orang sana kan, jadi kita dianterin tuh naik. Nah waktu turunnya itu, waktu turun dari gunung itu, kita habis makan tuh. Nah, pas makan kita lagi habis sikat gigi, itu temen aku nyenterin kan, terus ada kayak binatang matanya nyala gitu. Tapi bukan babi hutan Kak. Jadi kayak menurut temen aku tuh kayak macan kumbang gitu. Serem gak sih? Kita tuh udah takut deg-degan banget, terus kayak ayo buruan ke tenda. Ada apaan Bang katanya? Itu ada kayaknya macan deh katanya. Seriusan katanya. Iya beneran. Terus habis itu kita nggak sempet beresin tempat makan kita langsung ke tenda, diem semua ngumpul satu di tenda lah, sambil deg-degan sambil ya Allah ini gimana nih kalau emang beneran macan datang ke tenda kita gimana? Mau lari otomatis kekejar, mau naik pohon macannya bisa naik pohon, jadi gimana dong? Itu langsung kayak di tenda beneran ada sampai 3 jam kalau nggak salah kita diem di tenda sambil berdoa. Itu bener-bener aku kayak nggak bisa lupa sampai sekarang, bener-bener kayak wah gila sih, untung nggak mati gitu kan. untung masih diberi perlindungan gitu sama Tuhan. Jadi itu bener-bener pengalaman yang nggak aku lupain. Jadi kita di tenda itu udah sama-sama pasrah gitu. Oke, wow, itu dia pengalaman yang luar biasa. Itu 3 jam diem di tenda rame-rame sambil berdoa, dan akhirnya 3 jam keluar aman kita lihat-lihatan gitu, kayak kita lihat-lihatan sambil dengerin dari luar itu masih ada apa enggak gitu. Jadi itu sih yang paling serem itu gitu sih. Oke. Kalau gunung yang paling serem menurut Anggar dari 12 gunung yang Anggar kunjungi yang Ciremai ini? Serem apa ini? Kalau serem Makalangnya Ciremai, cuman kalau horor ya. Horor. Kalau serem horor nih, seremnya serem Lawu. Oke, kenapa ada sesuatu kan? Jadi sebenarnya kan aku tuh lintas kan, naik gunungnya lewat sini, turunnya lewat sini. Jadi kita tuh beda jalur gitu kan. Terus turunnya itu kita lewat kayak jarang dilewatin orang waktu itu. Kita turun kita 12 orang nih. Waktu turun itu nggak ada yang baik-baik aja. Dalam artian 12 orang itu semuanya ya ada yang diliatin, ada yang lihat tembok di tengah hutan, ada yang senternya tiba-tiba mati. Aku sendiri juga diliatin kayak oh my god, ini semuanya, semua teman-teman aku 12 orang itu nggak ada yang baik-baik aja. Maksudnya kayak kita yang diliatin gitu. Pokoknya ada hal-hal serem yang ngikutin kita. Oke. Itu di gunung mana, Anggar? Yang di Lawu. Lawu. Itu di mana? Lawu itu perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Wah, itu dia, sudah terjawab ya untuk yang pengalaman paling serem dan juga gunung paling horor itu di seputaran Jawa Tengah ya. Kita menuju ke question and answer berikutnya dari Desi Rahayu. Apa yang membuat Anggar begitu termotivasi dan juga antusias untuk selalu mendaki? Wah, apa yang buat kok hobi banget sih, udah 12 loh gitu. Sebenarnya yang bikin termotivasi sih pertama karena emang dulu aku pengen banget, kayak dulu suka nontonin Jejak Petualang waktu masih Karyani sama Kak Medina tuh. Jadi kan mereka suka naik gunung. Terus kayak aku pengen jadi wanita yang kuat gitu. Apa sih, aku suka banget, kayak aku suka tantangan kan. Jadi kayak wah, kayak naik gunung tuh bener-bener nantang diri sendiri gitu loh Kak. Kayak iya kita cewek nih, ibaratnya aku cewek nih, aku berhijab, tapi aku naik gunung tuh aku bisa ngebuktiin sama diri aku sendiri kalau aku tuh gak lemah gitu. Aku tuh bisa kok naik gunung ini, aku bisa kok ngebuktiin sama diri aku sendiri. Dan yang pastinya mengalahkan ego sendiri gitu. Kayak misal naik gunung nih, kayak alah gunung ini mah bisa, tahu-tahu nanti nyampe waktu naik gunung itu kayak gila capek banget. Jadi belajar gitu loh Kak. Jadi tiap naik gunung tuh sebenarnya sambil belajar juga, belajar nurunin ego diri sendiri gitu. Oke. Itu motivasi paling kuat naik gunung.
motivasi terkuat dari Anggar, jadi melawan ego sendiri. Tapi kalau sama teman-teman gimana sih, kita bisa nggak lihat ego teman-teman? Katanya kalau kita naik gunung kita bisa lihat nih, wah dia bakal ninggalin kita atau nolong kita atau gimana, itu bisa juga ya ketika perjalanan ke atas. Bisa banget. Jadi ya, sebisa mungkin kalau misalkan kita mau naik gunung, kita itu naik gunung sama orang yang bener-bener udah tahu kita, udah tahu sifat kita gimana. Pokoknya kita ngerti mereka, mereka ngerti kita gitu. Jadi Oke. nanti kalau misalkan kita naik gunung ada apa-apa, mereka bakal nolongin kita gitu. Mereka udah tahu, ini Angger lagi kayak gini nih, kasihan capek bla 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 gitu kan. Nah kalau misalkan kita naik gunung sama orang yang nggak kita tahu, kita bisa aja ditinggalin Kak di tengah jalan. Mereka bisa aja nggak tanggung jawab sama anggotanya gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan naik gunung sama teman sendiri yang udah tahu, karena kalau misalkan naik gunung tuh semua ego orang itu pada keluar semua. Wow. Apalagi 4 hari 3 malam ya, Anggar ya? Betul, 4 hari 3 malam. Bayangin kalau 4 hari 3 malam naik gunung nggak kenal ya kan, temen baru, ya udah wassalam, kayak pasti nanti bakal banyak cekcok, bakal banyak perdebatan gitu. Oke, itu dia tuh tips dari Angga. Jadi untuk yang mau naik gunung atau traveling, kita harus yang namanya cari orang yang memang udah tahu kita seperti apa ya. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya dari Putri Ayunat. Hai Kak Anggar, selama mahasiswi seneng ikut Mapala ya? Enggak, justru aku nggak ikut Mapala sama sekali. Oh iya. Aku Terus bukan, ekskulnya aku apa bukan dulu? ekskul di mana? Kalau di SMA aku ikut taekwondo. Ketika SMA. SMA Wow, aku ikut taekwondo memang bener-bener super banget nih. Strong banget, Terus, guys. iya terus waktu kuliah nggak ikut organisasi, nggak ikut apa-apa kan. Jadi aku tuh tipe mahasiswa kuliah pulang main, kuliah pulang traveling gitu. Oke, luar biasa nih. Jadi nggak menutup kemungkinan kamu nggak mesti ikut mungkin Mapala atau beberapa organisasi yang lain, tapi kalau memang udah seneng, happy gitu kan, pasti akan ngejalanin gitu ya, Angga ya? Bener banget, bener. Oke, berikutnya ada Selo Galeri. Kak, bagaimana mengatasi ketakutan ketinggian kalau naik gunung? Nah, ini yang fobia ketinggian nih. Jadi sebenarnya aku juga takut sama ketinggian. Tapi masalahnya di gunung itu kita lihat bawah tuh nggak langsung kayak lihat kayak di gedung gitu loh Kak, nggak gitu. Jadi fobia ketinggian tuh nggak bakal, menurut aku pas aku sendiri, aku ngerasain sendiri di sana tuh kita nggak merasakan fobia itu karena kita nggak langsung lihat bawah. Yang kalau misalkan fobia ketinggian kan, misal kita naik lift yang transparan terus lihat bawah langsung kayak panas dingin gitu kan, bisa langsung pingsan juga. Nah kalau naik gunung itu waktu kita di atas, misalkan kita lihat bawah itu kan udah pemandangan, bahkan udah lihat awan gitu kan. Jadi menurut aku kalau misalkan fobia ketinggian naik gunung nggak masalah, karena di gunung itu kita nggak langsung lihat yang wih dalam banget gitu, enggak, kecuali tempat-tempat berbahaya kayak misalnya di jurang, terus abis itu kayak misalnya di puncak terus bawahnya kawah gitu, itu baru bahaya. Kalau misalkan punya fobia kita lihat bawah bisa pingsan. Tapi kalau kayak naik gunung yang mana-mana aja di jalur yang benar, nggak masalah punya fobia ketinggian. Oke, ini dia nih udah dikasih tips juga. Dari mendaki 12 gunung di Indonesia, kita menuju ke 14 provinsi di Indonesia yang sudah dikunjungi oleh Anggar. Nah, ada nggak sih tips untuk low budget nih untuk teman-teman, apalagi yang pengennya low budget tapi pengen mengunjungi beberapa tempat? Ada nggak sih tips dari Anggar? Silakan tips ya. Ada nih, jadi dulu aku juga sempet overland gitu kan, terus aku solo traveling. Nah, abis itu sebisa mungkin nih kalau misalkan kita mau traveling low budget, kita siapin dulu kan budgetnya berapa nih. Tapi jangan lupa juga siapin budget buat nanti hal-hal yang tidak terduga. Terus sebelum kita jalan, kalau udah kita memanage budget kita itu, kita harus cari tahu dulu transport berapa, kesana berapa, terus nanti kalau bisa penginapan berapa. Kalau misalkan kalian gak ada temen di tempat itu ya, hitung juga penginapan, makan, transportasi, terus juga apalagi ya, kayak berapa lama kalian di sana. Pokoknya nyiapin budget dulu. Kita harus recheck, check and recheck itu selalu. Kita nggak tahu kan nanti tiba-tiba harganya naik atau apa. Kita harus make sure kalau misalkan sebelum kita berangkat itu semuanya udah siap. Dari mulai kita udah siap nanti sama budget yang nggak terduga, terus habis itu sama transportasi, kita tahu bakal naik apa, kita bakal nginep di mana, bakal berapa hari gitu.
Jadi Wah, itu sebisa dia ya mungkin beberapa ya hal. sebisa mungkin kalau misalkan kita low budget nih, harus cari banyak informasi dulu mengenai tempat yang bakal kita kunjungin gitu. Oke, jangan lupa untuk search dulu, cari dulu tempat terutama untuk stay. Jadi kalau misalkan teman-teman nih para traveler yang bingung mau cari tempat stay, bisa langsung di balihostel.co.id. Anggar, tadi jam 9 pagi kita baru aja launching website loh. Wah Wow, iya, selamat besthostel.co.id. launching Kak. Jadi banyak banget hostel-hostel yang ada di Bali, Jakarta, dan juga yang ada di Jogja ya, yang bisa langsung dipilih. Jadi untuk teman-teman yang lagi nonton nih, yang pengen traveling, low budget, bisa juga. Kalau Anggar ada pengalaman nggak sih stay di hostel? Anggar setelah Ada, keliling jadi beberapa waktu itu provinsi. jadi waktu itu aku di Bali Kak. Nah di Bali kan kayak waktu itu udah mau hampir kehabisan duit gitu kan, hampir kehabisan uang. Terus habis itu kayak nyari tuh eh, kita mau nginep di mana ya gitu, di hostel aja gimana, boleh deh boleh gitu, berapa emang semalam, 75.000 gitu kan, 75.000 sampai 100.000. Serius aku tuh baru tahu kayak ternyata ada ya hostel semurah itu gitu, emang hostel tuh murah gitu kan. Terus cocok banget dong buat kantong buat kantong waktu itu aku ngasih ya masih belum belum jadi mahasiswa. Terus cocok banget dong gitu. Oke. Iyalah ya udah yuk ya udah. Akhirnya kayak bayangin dong Kak, aku tuh kan anak kecil gitu kan, masuk ke hostel yang dan kebanyakan kan stranger gitu kan, banyak turis, terus banyak jadi banyak wisatawan juga, terus kayak kaget gitu. Wah seru banget, bener-bener kayak pengalaman gila, nginep di hostel udah murah, terus tempatnya enak, jadi banyak temen juga, seru banget. Itu sih pengalaman aku di hostel. Nah itu dia, jadi Anggar juga udah punya pengalaman stay di hostel. Untuk para travelers lagi nonton nih ya, dan hostel yang ada di Bali, yang ada di Bali, Jakarta, dan juga di Jogja, itu ada di Bali, besthostel.co.id. Start dari Rp50.000 aja sampai Rp250 hingga Rp300.000. Low budget tapi kualitasnya, fasilitasnya keren banget. Pengen tahu fasilitasnya seperti apa? Ini dia Anggar, ini giveaway hadiahnya. Serius? Aduh, gila Guys, nih kalian yang menangin hadiahnya nih. Wajib banget nih menangin hadiahnya. Parah, hostelnya bagus banget. Jadi ada dormitory, selain itu juga ada poolnya yang nyaman banget. Dan yang namanya hostel itu teman-teman ya, dapat teman baru, bisa masak-masak bareng, ada barbekyuannya juga, dan poolnya juga indah banget. Kalau untuk giveaway yang kedua ini, hadiahnya adalah dari Gypsy Moon Hostel yang tempatnya ada di Canggu. Nuansanya tropical banget, dan ini selalu full loh Anggar. Di Canggu ini salah satu hostel pilihan dan terbaik juga dari besthostel.co.id. Jadi untuk teman-teman silakan follow ya untuk besthostels_id. Nanti kita kasih tahu pertanyaannya di sesi kedua bersama Anggar. Yang tahu jawabannya nanti bisa langsung post di komen, dan kita akan pilih siapa yang akan menjadi pemenangnya. Wah seru. Kalau tadi yang pertama kita giveaway-nya untuk Ubud Tropical Hostel yang di Ubud, dan ternyata yang di Ubud itu kita bisa juga barbekyuan. Kemarin gimana pengalamannya Anggar pas stay di hostel? Ada tempat untuk masak-masak bareng juga kah? Bisa renang juga? Gimana? Seru nggak sih? Nggak ada Kak, kebetulan kan aku di tengah kota ya, di Legian waktu itu. Jadi kayak apa sih namanya? Bener-bener paling ada barnya aja sih. Jadi ada barnya, ada kafenya. Jadi kita abis bangun tidur bisa ngopi depan sambil liatin jalan, sambil liatin wisatawan. Itu sih serunya itu. Kenapa Kak Best Hostel nggak dari dulu aja ya? Kita jadi baru langsung tadi pengen jam 9 nih, pagi. aduh, langsung auto pengen traveling lagi. Nanti tinggal cek aja langsung nih ya di besthostels.co.id, lengkap semuanya dan fasilitasnya tuh keren-keren banget. Yang tadi di Ubud bisa barbekyuan bareng, dan kalau yang di Gypsy Moon ini yang ada di Canggu ini, teman-teman bisa masak-masak bareng, karena di dapur itu disediakan semuanya lengkap. Teman-teman bisa masak sama teman-teman baru, sama orang yang akan diajak. Karena untuk giveaway kali ini kita kasih 2 pemenang, masing-masing 2 voucher. Jadi total akan ada 4 voucher. Wow, saya pengen juga. Tadi ada yang komen, OMG, hostelnya keren banget. Parah. Dan aku aja dari tadi sampai melongo, keren banget. Oke, jadi untuk masa berlakunya, jadi teman-teman nanti yang udah dapat vouchernya itu dari Agustus sampai Desember. Jadi ada waktu untuk teman-teman tukar ya, langsung bergabung bersama kita dan mengunjungi beberapa pilihan untuk hostel yang ada di besthostel.co.id. Start harganya dari 50 sampai 300 ribu rupiah, tapi fasilitasnya
Pokoknya TOPBGT banget pilihan. Ini pilihan dan terbaik dari Best Hostel. Oke, gimana lagi pengalaman ke 14 provinsi yang ada di Indonesia? Kita ketemu sama banyak karakter orang. Mending solo traveler atau grup nih kalau dari Anggar sendiri? Kalau aku sih lebih prefer bukan grup juga sih, kayaknya lebih enak yang kayak cuma berdua gitu, berdua atau bertiga itu lebih enak sih. Kalau solo traveling kan kita nggak tahu kan nanti tiba-tiba kita ada apa gitu kan, kita ada musibah apa. Jadi nah, kalau misalkan ada temen kita bisa apa ya, bisa nguatin satu sama lain gitu kak. Jadi enaknya ada temen tuh misal kita jalan nggak sendiri gitu kan, lebih aman juga sama temen gitu. Apalagi kalau cewek solo traveling kayak ke tempat yang bener-bener kita nggak tahu, kayaknya apa ya, agak risky sih, agak gimana gitu. Mending sama teman sih kalau aku. Kalau misalkan kalian belum pernah ke tempat itu, tapi kalau misalkan udah pernah terus menurut kalian aman jalan sendiri, it's okay, nggak apa-apa. Oke, wah langsung nih, langsung OTW katanya besthostel.co.id karena gue bingung cari hostel sekarang, langsung cus ya. Baiklah, kita akan lanjut untuk pertanyaan berikutnya nih dari Anggar, katanya beberapa tipsnya untuk yang cewek mungkin kalau belum pernah ke sana boleh berdua dulu, kalau udah bisa untuk solo travelingnya dicoba ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Cude Mifta, habis ini pengen traveling kemana lagi kak? Gunungnya gunung mana? Provinsinya provinsi mana? Kalau gunung, kayaknya aku pengen ke Kerinci deh. Aku dari awal waktu itu mau ke Kerinci, nggak jadi-jadi. Jadi kalau mungkin kalau misalkan gunung, aku pengennya ke Kerinci dulu. Itu dia di Gunung Kerinci, provinsi Sumatera, ya. Oh, ke Jambi ya, Sumatera. Jambi. Jambi. Kerinci di Jambi ya. Oke, Gunung Kerinci. Kalau yang provinsinya kira-kira mau dikunjungin untuk traveling? Aku belum pernah ke NTT sih. Aku ke Flores, NTT, pokoknya bagian NTT, Sumba dan lain-lain aku belum pernah. Jadi aku pengen ke NTT. Oke, NTT di bagian timur dan Flores dan Sumba. Berarti Anggar kemarin sempat ke Bali juga. Kalau di Bali paling favorit tempat yang mana, Anggar? Ke Bali, of course, aku suka Nusa Penida sih. Tapi pas sepi ya, pas sepi. Kalau rame, aduh, kayak bagus sih. Maksudnya kayak tempat di Nusa Penida itu kan kayak menurut aku kayak Indonesia aja ada tempat kayak gitu kan. Jadi menurut aku, dan itu kalau misalkan kayak kita keluar provinsi kayak Bali kan menurut aku agak apa sih namanya, murah ya daripada ke provinsi yang lain. Nah kalau misalkan mau traveling ke Bali menurut aku udah murah, terus tempatnya ada Nusa Penida juga bagus, hostelnya banyak. Jadi aduh, Bali sih paling apa ya, paling enak buat traveling yang apa sih, low budget itu paling enak Bali. Udah tempatnya bagus-bagus, hostelnya banyak, terus juga murah gitu. Oke, itu dia tempat favorit ya, Provinsi Bali, salah satu pilihan dari Anggar. Nah, selain Bali, kira-kira ada provinsi lain yang recommended untuk kita kunjungi, terutama untuk wanita nih ya, untuk kita nih yang mungkin ada tempat yang asik untuk foto-foto, karena kita kan pasti carinya yang Instagramable gitu, karena hostel di Best Hostel juga rata-rata Instagramable semua. Mungkin kayaknya di Makassar deh Kak, di Sulawesi. Itu bagus-bagus banget tempatnya. Jadi kalau misalkan mau main ke sana, bisa ke Toraja nih, bisa ke Toraja kan. Nah di Toraja itu juga banyak banget. Kayak nanti kita bisa kayak ke tempat-tempat yang bersejarah, kayak di Toraja kan banyak banget tuh tempat pemakaman yang jadi wisata. Itu juga bagus. Terus habis itu nanti ada tempat namanya Bukit Lolai kalau nggak salah ya. Iya, namanya Bukit Lolai kalau nggak salah. Itu pokoknya bagus banget deh. Jadi kalau misalkan kalian ke Makassar, jangan cuma ke kota aja. Jadi nanti kalian traveling ke tempat-tempat kayak ke Toraja, terus habis itu bisa juga sekalian ke Bulukumba. Pantainya bagus-bagus. Itu sih recommended ke Makassar. Oke, Makassar ya. Itu dia, Toraja dan lain-lain. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Ada Astrian Fitriani. Anggar, pendaki konvensional atau best weight, Kak? Aku konvensional sih. Jadi apa ya? Gimana Kak tadi pertanyaannya?
Pendaki Pertanyaannya, apakah konvensional, Anggar ini pendaki konvensional atau best way? konvensional. Jadi kayak barang, maksudnya kayak apa sih, ultralight, oh, kok ultralight bener ya. Jadi kalau konvensional itu kan kita masih pakai barang-barang yang berat gitu kan. Jadi peralatannya tuh masih banyak gitu. Kalau misalkan yang ultralight bener gak sih namanya, aku lupa. Jadi kalau yang satu lagi itu kan kita udah pakai barang-barang yang fungsinya sama kayak barang-barang konvensional, cuman beratnya itu lebih ringan. Jadi kalau buat cewek enaknya sih yang itu, yang ultralight itu. Kalau aku nyebutnya ultralight ya. Bener kayak ultralight, aku lupa. Pokoknya kalau aku sih masih konvensional, masih bawa yang berat-berat gitu. Jadi matrasnya berat, terus nanti habis itu tendanya juga masih berat, terus kayak pakai apa sih namanya, apalagi ya? Kayak pokoknya barang-barangnya itu aku masih yang berat-berat. Kalau misalkan enaknya cewek, barangnya enteng itu ke yang ultralight itu. Oke, baiklah. Tapi kalau misalkan kita mau mendaki atau kalau dari Anggar sendiri, dari 14 provinsi itu rata-rata mendaki semua atau ada yang mungkin ke pantai atau ke beberapa tempat wisata lain, Anggar? Lebih ke yang lain sih. Kalau misalkan mendaki, aku kan baru beberapa aja nih, kan kebanyakan gunungnya itu di Jawa. Jadi kalau yang keluar Jawa itu aku baru ke Tambora sama ke Rinjani. Nah, sisanya ke yang provinsi lain itu aku cuma main traveling. Jadi ada ke pantai, ada ke apa city tour juga gitu. Oke. Siap. Jadi Nah, nggak ini pas semuanya banget naik nih. gunung. Oke, jadi beragam ya. Jadi beberapa 14 provinsi itu juga ada ke beberapa tempat bersejarah, kayak culture, budayanya juga. Kalau ngomongin tentang budaya, yang mana sih yang membuat Angga bener kagum banget datang ke tempat itu? Aku ke Wamena sih, Kak. Wamena, ada Iya. budaya atau culture seperti apa di situ? Jadi kalau misalkan kita lihat kan teman-teman dari timur itu kan kita biasanya lihat di kota-kota kayak di Jogja aja gitu. Nah, sedangkan waktu aku ke sana itu, ke Papua itu, jadi kayak lebih bisa ngelihat. Waktu itu aku dateng, aku lupa nama tempatnya, ke kayak ke apa sih namanya, ke tempat mumi gitu kan. Mereka tuh lagi apa, bakar batu kalau nggak salah. Jadi itu tuh kayak masak babi ya, buat kayak upacara adat gitu. Oke. Iya, jadi Itu mereka tuh ada lagi mumi. gitu. Ada mumi, aku lupa lagi namanya, aku tuh pelupa banget. Terus kayak apa sih namanya? Kita bisa wisata ke sana nih. Terus kita bisa lihat muminya. Nah, muminya yang dimumikan itu panglima perang. Jadi panglima perangnya suku mereka gitu. Terus Oke, bisa wow. datang, kita bisa lihat rumah mereka, rumah Honai yang pakai itu keren banget. Terus kayak kompleks gitu kan, kalau kita kan kompleks, nah itu tuh juga kayak kompleks, cuman isinya tuh rumah Honai gitu. Itu sih paling paling amaze, paling berkesan di aku, kayak wah ternyata kayak gini ya gitu. Kayak kita bisa lihat langsung ternyata mereka hidupnya masih kayak di sederhana gitu kan, masih. Terus juga apa sih, persaudaranya tuh erat banget di sana. Oke, di Wamena ya. Berarti Iya, tradisi dan juga budayanya masih erat banget, kental banget. Terus kekeluargaannya juga langsung bisa disaksikan oleh para traveler yang pengen datang ke sana. iya bener banget, Nah, bener banget. itu dia menjadi salah satu bucket list juga nih untuk teman-teman yang mau traveling, yang mau lihat culture-nya seperti apa. Kalau pengen pantai, kalau pantai yang paling indah yang pernah Anggar kunjungi. Pantai paling indah, aku kayaknya waktu itu ke daerah kayak di Sumbawa deh. Itu tuh kayak pantai tersembunyi gitu, Kak. Jadi lama banget datangnya. Terus nyampe sana tuh kayak ada dua tebing. Kita bener-bener itu kayak pantainya secret banget gitu, kayak pantai rahasia beneran. Jadi kayak nggak banyak orang, bahkan cuma kita doang yang ke sana. Itu bagus banget sih di Sumbawa, kalau nggak salah Pak. Nggak ada namanya pantainya pun, namanya pantai Secret Beach kalau teman-teman Secret ngomongnya. Beach. Secret Beach beneran. Rahasia ya. Bener-bener rahasia. Kayaknya orang kalau misalkan kita traveling ke sana juga, kalau nggak sama orang lokal nih, nggak sama teman-teman yang dari sana, nggak bakalan tahu. Kayak itu bagus banget. Okay. Wow, itu dia tuh teman-teman, salah satu list lagi nih. Tadi udah gunung, udah pantai, dan ada beberapa budaya juga yang bisa teman-teman kunjungi. Nah, ketika pandemi ini kita udah masuk di new normal era, ada nggak sih tips dan trik dari Anggar
gimana kita nanti ketika mau traveling di situasi yang tetap harus juga kesehatan seperti ini. Bentar, kalau misalkan kita udah masuk new normal nih ya. Ya. Jadi kalau menurut aku sih, kalau biasanya kita tuh kayak apa sih namanya, bawaannya tuh itu aja. Nah sekarang tuh kita harus mulai kayak membenahi diri gitu. Membenahi diri, kita selalu bawa hal yang penting, hand sanitizer wajib gitu kan, harus sering-sering cuci tangan. Terus juga kita harus cari apa sih namanya, info dulu nih kalau misalkan kita datang ke tempat itu, gimana ya kira-kira penginapannya di mana, apa maksudnya zonanya tuh aman apa enggak gitu. Lebih ke diri kita sendiri sih Kak, kalau misalkan kita mau traveling di new normal ini. Jadi kita harus apa ya, bilang sama diri sendiri, harus lebih menjaga diri gitu, dan juga harus patuh sama aturan pemerintah. Itu sih kalau dari aku. Stay safe ya, stay healthy, ikuti aturan pemerintah, protokol kesehatannya aman, dengan masker, cuci tangan, hand sanitizer juga. Nah, ngomongin tentang alat-alat yang dibawa nih, apa sih peralatan traveling yang Anggar, kita sebagai wanita nih yang wajib banget Anggar bawa kemana-mana kalau traveling? Kalau yang pertama sih HP wajib ya, karena kita nggak tahu nanti kita bakal ada apa-apa ya kan. Kita bisa menghubungin keluarga gitu, kita bisa ngehubungin teman, kita bisa nanti minta tolong. Terus abis itu HP, abis itu uang, apa sih, ATM. Kalau ATM kita habis ya kan, HP, ATM. Terus abis itu nggak kalah penting daripada uang sama ATM itu sunblock. Sunblock, wow, wanita yang harus. Itu wajib banget ya. Parah sih kalau misalkan, apalagi kalau suka traveling itu, kalau nggak bawa sunscreen, sunblock itu udah kebakar kulitnya. Itu paling penting sih. 3 hal itu yang paling penting. Ada handphone, ada ATM, ada sunblock juga untuk para wanita. Kalau cowok-cowok juga ya, kalau pakai sunblock juga nggak apa-apa ya, Anggar ya? Wajib kan, nggak cuma cewek aja. Karena kan kita menjaga kulit kita kan. Nggak mau kulit kita rusak. Kalau udah kebakar matahari, panas, gosong, habis itu bisa ngelupas. Sedih, kasihan kulitnya, bukan kasihan kitanya. Oke, itu dia tuh, kita harus menyayangi diri kita juga, kulit kita juga, dan orang-orang di sekitar kita juga, ya kan? Betul. Setuju banget sama Angga. Baiklah, sekali lagi kita ingatkan, sebentar lagi kita akan buka giveaway, kita akan berikan pertanyaan untuk teman-teman, para travelers yang lagi stay tune. Tapi sebelum kita kasih giveaway sesi kedua, kita akan mengumumkan pemenang terlebih dahulu, siapakah yang menang untuk giveaway sesi pertama. Jadi untuk sesi pertama, tadi pertanyaannya, itu mendapatkan Ubud Tropical Hostel voucher. Wow, ini dia Anggar yang giveaway sesi pertama. Bagus banget. Ini yang di Ubud, jadi untuk dormitorinya, dan ada poolnya juga, itu luas banget, keren banget, instagramable banget. Kalau foto bisa langsung lihat ke hutan, pohon-pohon, nature yang bener-bener wow, TOP BGT banget, dan wajib banget kamu datang ke sana dan langsung stay, langsung pesennya di mana? Hanya di besthostel.co.id. Dan selamat untuk pemenang Ubud Tropical adalah @Maret_Maretia. Ya, mudah-mudahan harus bergabung bersama kita. Maret_Maretia itu mendapatkan 2 voucher untuk stay langsung di Ubud. Ini dia, Ubud Tropical Hostel. Dan pemenang kedua atas nama Cave Wanderlust. Ya, KEF Wander LUST. Congratulations, mendapatkan juga 2 voucher dari Ubud Tropical Hostel. Open space, nature, ada glampingnya juga, dan very recommended. Ini adalah hostel pilihan dan terbaik dari besthostel.co.id. Selamat sekali lagi untuk Maret_Maretia, dan juga ada Cave Wanderlust. Itu dia pemenang ya. Congratulations. Siap, kita akan masuk untuk giveaway sesi kedua. Giveaway sesi kedua, didengarkan baik-baik pertanyaannya. Silakan untuk pertanyaannya didengarkan dan jawabannya diketik di komen. Siapa yang paling cepat menjawab, atau kita, karena ini dipilihkan randomly ya, giveaway ya. Jadi diperhatikan baik-baik tadi obrolan kita bersama Anggar. Setelah itu pertanyaannya akan kita berikan dan teman-teman tinggal langsung jawab aja. Wah, seru nih. Bookingnya nggak ribet-ribet lagi, simple banget. Pembayarannya juga mudah, aman juga dari Best Hostels
hostel.co.id. Ini adalah online travel agent khusus hostel di Indonesia. Ini karya anak bangsa juga loh, Anggar. Bangga Wah, banget ya. keren banget. Oke, kita sudah dapat pertanyaan. Silakan didengarkan baik-baik untuk seluruh travelers yang lagi stay tune di sesi kedua kali ini bersama besthostel.co.id. Pertanyaannya adalah, kegiatan ekstrakurikuler apa yang diikuti oleh Anggar ketika SMA? Silakan langsung diketik. Go, 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 go. Waktu 1 menit untuk teman-teman. Kita berikan waktu 1 menit. Ekskul, ekstrakurikuler apa sih yang sudah diikuti oleh Anggar ketika SMA? Silakan, silakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Go, 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 go. Langsung, langsung. Nanti dipilih 2 orang pemenang lagi. 2 orang pemenang lagi mendapatkan 2 voucher masing-masing. Jangan lupa follow ya. Follow juga sekarang juga, karena itu syaratnya. Tadi kita udah cek, kita mau kasih hadiah, ternyata belum follow besthostel.co.id. Itu untuk websitenya, tapi follownya di Instagram besthostels_id. Langsung follow sekarang juga. Kalau nggak follow nanti nggak dapet giveaway, nggak dapet hadiah. Karena tadi jawabannya bener tapi belum follow, sedih dong ya. Makanya wajib follow. Sambil nunggu jawaban dari rekan-rekan, gimana nih? Dari Anggar ada nggak sih yang mau disampaikan untuk new traveler yang baru aja nih mau nyobain traveling, terutama untuk wanita, atau mungkin yang cowok-cowok juga lagi nonton, aku adalah pemula nih, apa tipsnya? Jadi mungkin itu tadi udah agak sedikit dibahas ya Kak sama obrolan kita tadi. Jadi kalau misalkan kayak sekarang tuh kan orang kayak gampang banget gitu nyari partner kan, kayak aku nggak ada temen nih kesini, siapa ya yang mau ikut gitu kan, bisa di story atau mungkin mungkin di Twitter gitu kan. Jadi kalau menurut aku, kalian belum pernah traveling, terus kita travelingnya bareng stranger, itu lebih baik jangan dulu deh. Kalau mau malah mending sekalian kita solo traveling daripada kita traveling sama orang yang belum kenal. Karena partner traveling itu penting banget buat kelancaran traveling kita ke suatu tujuan, ke tujuan yang kita mau itu. Terus habis itu juga nanti, kalau misalkan kita sama orang baru, kita belum kenal, terus nanti tiba-tiba mereka bikin masalah, kita nggak tahu sifat mereka gimana, ya kan kita juga bakalan kena gitu. Menurut aku lebih aman kalau misalkan mau traveling di awal-awal nih, selain misalkan kita udah punya temen nih, tapi kita nggak tahu temen itu maksudnya kayak sifat mereka gimana, terus juga mereka itu gimana sih orangnya, karena kita nggak tahu, mending jangan gitu loh, mending kita solo traveling aja. Asal dengan catatan, kalau misalkan mau solo traveling, kita harus bener-bener tahu, literally tahu semua tentang tempat tujuan kita, mulai dari budayanya mereka gimana, terus juga makanannya di sana kita gimana, bisa makan makanan rasa mereka apa enggak, tradisional sana apa enggak. Terus habis itu kita bisa tahu transportasi antar kota, dari misal di kota tersebut nih nggak ada angkot gitu kan, kalau misalkan kita ke sana tiba-tiba nggak ada yang kita tahu gitu kan, kita nanti kayak orang hilang. Terus kalau misalkan kita kayak di sana kayak orang hilang, bisa aja dong kita ditipu sama orang sana, ya kan? Kayak kita nggak tahu musibah apa yang bakalan kita hadepin di sana, bakalan musibah apa sih yang bakal kita dapat di sana, kita nggak tahu gitu. Lebih baik cari banyak info. Itu dia, harus survei dulu mau kemana, ya kan? Searching dulu detailnya dan cari partner yang tepat juga. Pas banget nih, Best Hostel ngasih kamu 2 voucher, jadi sama partner bisa langsung. Tempatnya keren banget. Ini dia Gypsy Moon yang ada di Canggu. Oke, giveaway sudah close ya. Kita hitung bersama-sama, Anggar. 5, 4, 3, 1. Kita close kan. Ayo, siapa yang menang? Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah ikut menjawab. Nanti kita akan umumkan untuk pemenangnya di sesi ketiga. Ya, di sesi ketiga. Jadi siap-siap untuk stay tune terus sampai akhir acara, karena ada 4 voucher untuk kamu. Mudah-mudahan kamu yang beruntung dan menikmati stay di tempat yang indah ini. Keren banget ini Gypsy Moon. Adanya di Canggu, salah satu favorit banget karena tempat ini selalu full. Ya, teman-teman yang ada di Canggu, karena tempatnya itu tropical banget, asik banget, santai banget di sana, dan wajib banget kamu ajak partner kamu karena masing-masing dapatnya 2 voucher untuk menikmati stay di hostel tersebut. Sesi ketiga
Guys, kita akan mulai pukul 8.30 Wita ya. Jadi untuk sesi ketiga akan kita mulai 8.30 malam hari ini waktu Indonesia bagian tengah. Dan pastinya terima kasih sekali lagi untuk Anggar. Anggar, ini ada beberapa pertanyaan juga tadi yang sudah kita bahas bersama. Udah banyak yang tanya-tanya juga, ya kan? Beberapa tips-tips juga sudah di-sharing oleh Anggar. Kalau Anggar sendiri paling jauh dan paling lama liburan berapa hari atau berapa bulan, Anggar? Berapa bulan? Aku 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan? Iya. Nggak pulang-pulang? Enggak. Jadi waktu itu aku pulang gara-gara aku kan KRS Kak. Jadi waktu itu liburan kampus tuh 1 bulan aku full di Bali. Liburan kampus tuh masih semester awal, masih bandel banget parah. Terus kayak aku pulang tuh gara-gara dikasih kabar sama temen, Anggar, gimana KRS-mu katanya gitu. Aku kirim lah tuh, ini katanya. Loh, kita kan udah semester 5, ngapain kamu ambil mata kuliah semester 1? Kita kan udah, katanya. Serius? Iya, itu tuh mata kuliah tapi ganti nama, Kak. Oke. Iya, Zong banget ya. Jadi tuh kayak aku pulang cuma buat ngehapus mata kuliah yang udah aku ambil di semester 1. Coba bayangin. Dan ternyata aku kan mau ngambil mata kuliah yang harusnya aku ambil kan. Ternyata tuh udah tutup dan gak bisa. Jadi aku cuma dari Bali pulang ke Jogja, cuma ke kampus, Mbak, tolong dong hapusin mata kuliah ini karena aku salah nyentang gitu kan. Aku salah ngelis, terus ya udah bisa dihapus. Mbak, kalau ngambil mata kuliah yang wajib boleh nggak bisa Mbak, gimana sih, itu kan udah selesai waktunya, jadi sekarang udah nggak bisa. Terus aku kayak tahu gitu udahlah, kemarin di Bali aja nggak usah pulang gitu. Terus aku kayak langsung aduh stres banget nih karena salah 1 bulan. Oke, jadi paling lama 1 bulan dan itu jalan-jalannya ke Bali ya, Anggar ya? Iya, itu di Bali full 1 bulan. Itu keliling kemana aja selain ke Nusa Penida waktu di Bali? Waktu di Bali aku sempet diajakin itu juga, apa sih namanya, diving sama teman-teman walaupun aku nggak bisa berenang. Aku seneng banget mereka ngajakin aku excited banget tuh karena aku kan basically aku nggak bisa berenang sama sekali Kak. Terus aku dibawa ke laut gitu kan, berenang, nggak bisa nyelam akhirnya. Mereka pada nyelam bagus-bagus, fotonya pada seru banget, liatin ikan di bawah. Akunya cuma ngambang, cuma lihat kayak gini tuh. Tapi aku seneng banget, aku makasih banget buat teman-teman yang udah ngajakin aku. Akhirnya aku nyemplung ke laut. Oke, ini dari Camp Wanderlust bilang 3 tahun nih tinggal di Bali nggak bosen-bosen katanya. Anggar 1 bulan juga bosen ya. Oke, terus ada yang tanya juga, Anggar boleh dong rekomendasi tempat di Jogja katanya. Kalau di Jogja ya, menurut aku pantai-pantai yang bagus itu di bagian di Gunung Kidul. Nah, tapi kalau sebisa mungkin kalian tuh jangan yang kayak hits gitu loh, pantainya kayak udah terkenal banget, udah banyak didatengin, itu mending jangan deh. Kalau misalnya kalian ke Jogja mau cari tempat bagus, itu ya yang nggak terkenal justru. Jadi kayak misal pantai namanya, kalau nggak salah waktu itu daerah pantai apa ya namanya, apa gitu. Banyak banget kan pantai di Jogja. Nah, itu tuh kalian bisa lihat di web, bukan di web sih, mungkin banyak teman-teman blogger ya yang udah nulis di sana pantai-pantai tersembunyi di Jogja. Kata keywordnya tuh kata kuncinya itu kayak pantai-pantai tersembunyi yang di Jogja belum banyak orang tahu gitu. Kalian datangnya ke situ, itu bagus-bagus banget. Terus abis itu kalau mau kayak ke gunung-gunung gitu, ada di yang paling bagus ya menurut aku itu ada di Kali Adem. Itu kayak bunker gitu, buat bunker. Kalian tulis aja di maps bunker Kali Adem. Kalian bisa lihat sunrise di situ, terus view-nya Gunung Merapi itu bagus banget. Situ. Terus habis itu kebanyakan sih Jogja mungkin orang mikirnya kayak jalan-jalan kemana sih yang udah hits, pasti udah semua orang juga udah tahu ke Jogja mau kemana kan. Cuma menurut aku mending makan deh. Di Jogja tuh harus cari makanan yang apa sih namanya? Bener-bener orang juga jarang yang tahu gitu. Makan makanan khas di Jogja. Kalian melipir-melipir cari ke gang. Kalian ada yang tahu ini nggak?
Mangutele Mbah Marto itu udah terkenal sih, cuman banyak orang yang kalau ke sana tuh nggak tahu beneran enak gitu kan. Iya enak, ayo datang ke sana, baru mereka tahu oh, ternyata ada makanan enak di Jogja ya gitu. Maksudnya kayak belum banyak orang yang traveling ke sana tapi makan itu tuh jarang gitu. Kayaknya kalau kulineran di Jogja tuh bener-bener sesuai kantong anak muda banget ya, Anggar ya? Bener banget. Di Jogja tuh banyak pilihan. Nggak terlalu mahal. Jadi buat traveler itu dia. Ini di kantong ramah. Pas dari Ilo juga bilang kulineran emang pas kayaknya di Jogja. Wah, seru. Thank you. Ada lagi satu pertanyaan lagi, kalau ke Jakarta Anggar katanya kemana aja? Ke Jakarta, aku bayangkan ke Jakarta kemana ya? Ke Jakarta, ke bandara doang. Kerja ya, kantor-kantor yang banyak Jakarta ya. Ke bandara doang ya. Terus habis itu kalau ke Jakarta kemana ya? Aku cuma liatin di jalan doang kan, ngeliatin gedung. Kalau di Jogja nggak pernah lihat gedung ya kan, di rumah nggak pernah lihat gedung. Terus kayak di Jakarta bagus-bagus gedungnya. Jadi aku kalau di Jakarta guys cuma menelusuri jalan, terus ke itu. Aku belum pernah ke Jakarta yang bener-bener jalan-jalan, itu belum pernah Kak. Oh, ke Monas doang Kak, pernah sekali. Ke Monas udah. Jadi mungkin nanti teman-teman yang di Jakarta bisa ajakin aku jalan-jalan kalau aku di Jakarta. Oke, siap. Oke, untuk pertanyaan terakhir Anggar, kalau tadi sudah dikasih tahu beberapa tips yang bisa kita lakukan sebagai traveler pemula gitu kan. Kita harus planning dulu, searching dulu, research dulu tempatnya. Jangan lupa pilih hostel yang tepat hanya di besthostel.co.id. Kalau don'ts-nya apa nih? Don'ts-nya udah, don'ts-nya apa yang kita sebagai traveler tidak boleh lakukan untuk jaga-jaga? Mungkin 3 poin atau 5 poin. Sebenarnya kita enggak, aku suka typo ngomongnya Kak, maaf ya. Maaf teman-teman. Typo ngomongnya. Jadi kalau misalkan kita traveling nih, kan kita pasti ke tempat baru kan. Traveler itu yang paling penting itu kita harus menjaga apa ya? Menjaga perilaku kita. Dimana kalau apa sih namanya? Pokoknya di setiap tempat itu kan pasti punya aturan dan punya adat masing-masing. Dimana ada pasti gitu ya, bijak, di situ langit dijunjung gitu kayak intinya. Iya nggak sih, bener nggak sih? Jadi gitu deh. Kalau misalnya kita mau ke tempat itu, kita ke tempat lain yang maksudnya kayak kita belum tahu gimana, kita harus jaga sikap. Itu paling penting banget buat traveler. Jadi apa ya, orang di sana kalau misalkan kita baik nih, kita sopan, mereka juga kalau misalkan kita kesusahan mereka bakalan nolong gitu. Itu paling penting buat traveler, jaga sikap. Kita harus menghormati orang sana juga. Jangan selengean, itu harus hormat sama yang punya tempat. Oke, yang pertama jaga sikap, dan yang kedua yang pertama itu kita harus jaga sikap, paling penting. Yang kedua apa ya Kak? Yang pertama harus jaga sikap nih. Yang kedua kita harus menghormati, jaga etika, jaga sikap, kita bisa adaptasi lebih cepat ya. Iya, jadi respect ya, menghormati orang tuh. lain. Jadi kayak kita jangan orang baru. Iya betul. Jadi kalau misalkan orang baru itu kita nggak jangan yang aneh-aneh gitu. Jadi kita menghormati orang sana juga gitu loh. Oke, baiklah Anggar, terima kasih tips dan triknya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman traveler yang lagi nonton juga. Dan sekali lagi untuk seluruh travelers yang lagi stay tune, jangan lupa sesi ketiga kita masih ada lagi, dan untuk pengumuman pemenang akan diadakan di sesi ketiga. Oke, thank you so much Anggar sudah bergabung. Sama-sama Kak. Dan pengalamannya. Bye. Wow, itu dia tadi, kita udah ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol cantik bersama Anggar yang sudah mendaki 12 gunung dan juga mengelilingi 14 provinsi, dan travel blogger juga, dan pendaki cantik asli Kebumen, mahasiswi juga, mahasiswa sastra Inggris ya. Dan pastinya untuk teman-teman juga jangan kemana-mana, besthostels.co.id masih hadir untuk sesi ketiga. Ada banyak banget
hostel yang akan kita share vouchernya masih banyak. Jadi nanti akan ada dari Malaysia, ada Ozora, Ubud Tropical, ada Kultur Umalas, Bali Bobo, dan juga Gypsy Moon. Gypsy Moon menanti 2 orang untuk 4 voucher. Dan untuk sesi ketiga nanti akan ada Ozora Hotel. Sesi ketiga kita akan ngobrol sama seorang TV host, traveling, ya traveler, full time traveler juga, scuba driver, yes, scuba diver, ya, dan free diver. Wow, jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kita tentunya hanya di Best Hostel _ID.